Oke, balik lagi dengan kita di sini di channel Seperempat Jalan ketika angka memaksamu dewasa. Oke, hari ini kita di mana, Mas? Di Surabaya. Kita main di Surabaya. Piye kabari Surabaya, Rek? Ya kan? Kayak gitu kan? Surabaya, Rek. Itu. Oke, kali ini kita akan membahas tentang eksklusif video nih ya, dimana kita akan membahas Natal tahun lalu dan Natal tahun sekarang, ya kan? Apa perbedaannya? Pastinya signifikan banget karena dulunya tidak ada virus terbrengsek sejagat ini ya, virus Coronasius itu kan ya. Dan sekarang ada virus corona ini ya, buat teman-teman bersabar dulu lah, intinya semoga Natal tahun ini bisa ya, intinya itu jauh lebih baik daripada tahun lalu lah, intinya kayak gitu. Nah, hari ini kita ada talent narasumber ya, kita langsung start aja ya Bal ya. Oke, kamera 2, silakan Mas Erik, monggo perkenalkan diri. Oke. Iya. Oh iya, kenalkan, saya Eri, saudaranya dari Mas Feby ini. Lumayan sih, kita udah nggak ketemu berapa tahun gitu. Berapa tahun? Ya, hampir 2 tahun. Iya, ya. bahkan ya puji Tuhan akhirnya kita ketemu lagi di sini ya, mampir ke rumah, akhirnya kita jalan-jalan di Surabaya, ya wis, ayo ngobrol-ngobrol ya, akhirnya seperti itulah kita sekarang. ngobrol bareng di sini, Iya. ya kan, kayak gitu. Oke, yang pertama sih tentang Natal ya Mas ya, karena ini kan Mas Heri juga mau mempersiapkan Natal di tahun ini kan. Tapi sebelum saya tanya terkait apa namanya Natalnya, persiapan Natal, gimana sih Mas? Natal tahun lalu sama tahun sekarang, pastinya jauh beda banget ya. Yang pasti benar-benar beda ya, Mas Feby ya, benar-benar beda. Nggak usah ngomongin Natal sih sebenarnya. Hari-hari Minggu gitu aja kita biasanya ada misa, ada ibadah, itu sekarang sudah online gitu loh. Jadi memang tetap ada. Sampai online ya Mas? Sampai online. Jadi kebetulan di kerja saya itu pakai online gitu. Jadi tetap jadwalnya ada. Cuman yang bertugas cuman ada ya romonya, cuman kita tetap di rumah, kita mengikuti ibadahnya secara online. Apalagi bicara Natalnya malah parah sekarang. Gimana itu Mas? Jadi ya dulu yang biasanya keluarga saya ada persiapan Natal, karena memang di lingkungan rumah saya tinggal itu sangat menghargai perbedaan agama gitu. Jadi waktu Idul Fitri juga keluarga saya biasanya main ke Tulungagung juga. Main ke Tulungagung, ke tangga kiri kanan. Nah, tahun ini memang nggak ada gitu. Jadi mulai Idul Fitri kemarin, Natal besok pun juga kita nggak ada open house gitu. Biasanya memang benar-benar sangat kita nantikan gitu loh Mas Feby. Iya, momen-momen seperti itu. Momen ya itu kan? kita nantikan. Gitu. Karena nggak setiap bulan atau setiap harinya kita bisa melakukan seperti itu. Betul. Gitu. Jadi memang banyak tetangga yang datang. Ya ramah tamah. Ya kan, kalau misalkan kita yang sebagai Muslim biasanya, kalau saya kan misalkan Muslim kan biasanya apa ya istilahnya, kalau ini silaturahmi gitu kan. Kalau di kita ya Mas Rawi ya, kita main ke keluarga yang jauh, main ke ini, intinya kita bisa ngobrol dalam satu lingkup gitu, yang bisa kangen-kangenan gitu. Bener nggak sih teman-teman Seperempat Jalan ya kan? Momen-momen seperti itu jarang banget dan langka banget. Kita bisa berkumpul dengan keluarga kita bisa menceritakan keluh kesah kita yang dulunya jauh. Pasti ada perkembangan di saat 1 tahun kan hanya 1 kali, bener nggak sih kan, 1 tahun hanya 1 kali. Nah itu pasti ada mungkin perbedaan pada saat ketemu di tahun lalu sampai dengan tahun sekarang kayak gitu. Dan ada masalah yang di tahun lalu kemudian bisa terselesaikan sekarang, atau mungkin apapun kita bisa sharing bersama, bener nggak sih Mas? Ya kan? Kayak gitu. Karena memang momennya kan setahun sekali kalau Natal gitu memang. Ya, Lebaran pun juga sama, setahun sekali, bener gak sih? Kayak gitu. Nah, Natal tahun ini, apa sih harapannya Mas? Kalau misalkan? Sebenarnya harapannya semuanya pinginnya lekas pulih ya Mas Feby ya. Iya. Pingin lekas pulih, pingin semuanya kembali normal. Pingin damainya juga dapat gitu. Memang kerasa nggak enak gitu loh. Kerasa kayak janggal banget, ada aneh aja gitu ya. Aneh. Momen yang ditunggu-tunggu yang biasanya kita ngumpul bareng, tapi sekarang kayak ada batas gitu, ada jarak, ada takut ini takut itu gitu. Akhirnya nggak kemana-mana juga gitu. Jadi kayak feel-nya itu jadi kurang gitu loh.
gregetnya Iya. pun juga kurang gitu. Tapi itu tidak mengurangi ibadah terhadap yang Ya, ini kan enggak. apa namanya pada saat beribadah itulah intinya Iya, gitu. Tapi di Nasrani sampai dengan online ya Mas ya. Kalau misalkan Iya. ibadahnya itu. Iya. Alhamdulillah kita kalau Muslim masih boleh diperbolehkan sholat berjamaah ya Mas ya mungkin. Masih mungkin ya jaraknya Oh, tetap, jaraknya aja sih itu. Itu yang Cuman membedakan. besok itu ada wacana sih Mas Wibi. Jadi ada jemaatnya juga. Cuman nggak sampai 10% dari kapasitas yang sebelumnya. Oh, Jadi jadi dibatasin ya? protokolnya, iya. Dibatasin dari misalnya kapasitasnya 3.000. berapa? Oh, 3.000 Cuman itu sekitar berapa 50 ratus? lah. Oh, 50? Iya. Malah Nggak gitu ya. nggak Padahal banyak. Oke. mereka pun menunggu momen-momen itu Betul. gitu kan. Dulu tuh sampai sukacita ya. Kalau nggak salah kan momen sukacita, benar nggak sih Iya, Mas? sampai nggak dapat tempat duduk Mas Wibi dulu tuh. Saking penuhnya. Saking Saking penuhnya. Bahkan ya sama sih kita pun Muslim kalau misalkan ada sholat Id biasanya sampai benar-benar Lapangan meledak banget ya. keluar gitu, Bener ya Mas ya. sampai, Sampai ada yang bawa tikar Tikar sendiri, gitu. koran. Iqbal biasanya nggak, soalnya biasanya ini apa namanya jualan koran biasanya Mas. Oh. Buat orang-orang itu. Buat orang-orang sholat itu. Itu koran Mas, koran buat apa namanya alas itu loh gitu. Jadi kayak momennya itu kayak deg gitu rasanya kayak Iya. kayak nggak seperti momen-momen sebelumnya. Iya betul. Beda banget Mas. Beda banget. Iya. Ya. Tapi semoga tidak mempengaruhi semuanya ya Mas ya. Tetap Ya. damainya Natal itu tetap Harus tetap kita jaga tetap kalau jaga. itu. Betul. Tuh. Terus persiapan sendiri nih Mas, apa yang mungkin biar rame nih ya kan? Ya mungkin kalau misalkan kita sendiri terbawa suasana seperti itu ya kan, malah kayak hambar gitu, bener nggak sih? Kalau misalkan makan kayak rasa sayurnya itu nggak ada rasanya, bener nggak? Ya kan? Nah, gimana sih Mas ngatasi itu semua gitu buat teman-teman yang beragama Nasrani yang mau merayakan Natal ya Di Natal tahun ini khususnya. khususnya Natal dan tahun baru ya kan. Ini ada tips buat dari Mas Erik untuk tetap bisa istilahnya greget menikmati Iya. damainya Natal. Bener nggak Ya sih, Mas? kita ciptakan sih kalau di keluarga saya tetap nggak merubah apapun juga. Nggak akan merubah apa-apa. Ada syukuran, Tetap ada ada kebaktian keluarga di rumah juga tetap ada gitu. Ya kita tetap ciptakan momen-momen seperti itu gitu. Yang penting keluarga kita tetap menjaga hati damai gitu. Iya. Jangan Poinnya di situ. Poinnya di situ. Jadi kita tetap ngumpul, Tetap ngumpul. keluarga, Benar. tetap sukacita, tetap persekutuan di rumah. Walaupun nggak ada tetangga yang datang sekarang kayak gitu sih Mas. Jadi tetap intinya dari hati kita sih. Dari hati masing-masing. Dari hati kita tetap harus ciptakan damainya itu sendiri. Jadi poinnya tetap dari hati masing-masing Ya. untuk tetap bisa menciptakan seperti itu karena kebahagiaan itu kita yang ciptakan. Ya, betul. Gitu ya, Betul Mas. Mas. Betul. Nah, tuh. Susah loh Mas ngadepin kayak gini ini sebenarnya, ya kan? Nangis Mas Ebi. Saya pun juga sedih kadang bisa Ya. ketemu dengan saudara yang jauh itu ya kan. Apalagi biasanya Mas Erik juga main ke Tulungagung. Ya. Kita bisa ketemu. Ya alhamdulillah saya di sini bisa main ke sini kebetulan hari ini untuk Iya. apa namanya khusus di Natal ini, eksklusif buat Natal di tahun ini. Benar nggak Mas Erik? Iya. Ya kan? Itu. Jadi kita juga mungkin sahabat seperpajaran juga kan pasti juga ada yang mungkin non muslim, ada yang ini pasti juga mereka merayakan Natal juga. Nah kita sediakan video ini khusus eksklusif di Natal tersebut Mas, biar tetap bisa meriahkan Natalnya ya kan. Itu rasa empati, solidaritas dan apa namanya keberagaman agama itu sangat ingin saya ciptakan di sini gitu loh Mas. Toleransi ya, intinya toleransi itu loh. Toleransi itu loh. Karena ya memang itu Indonesia. Memang itu Indonesia ya kan, karena memang berbagai macam ya kan itu bisa memberikan warna ya Mas. Warna, Benar nggak sih, betul. Mas? Itu ya kan. Oke, bagus sih Mas ini. Harus tetap semangat kita Harus ngadepin tetap semua. semangat. Iya. Jangan sampai kita ikut-ikutan kok nggak ada apa-apa gitu. Kita tetap ada ritual-ritual yang tetap kita lakukan di rumah. Kalau mungkin lihat di persiapan-persiapan Natal di tahun lalu, toko-toko rame ya kan. Bahkan pohon-pohon Natal itu banyak sekali dihias, parcel, bener Iya, nggak? betul. Sekarang kayak udah jarang gitu loh Mas. Iya, Bener nggak sih, Mas? memang Lihat? berkurang Mas Bebi. Berkurang aja sih Berkurang, sebenarnya, iya. nggak signifikan sebenarnya
gitu. Karena memang dampaknya kan kemana-mana kayak gini. Iya. Perekonomian pun juga kena Iya, gitu. bener nggak sih, pastinya. Mas? Betul. Perekonomian Pastinya. kan di situ untuk persiapan itu kan juga tuh gitu. Nah, kalau misalkan ini nyiapin kayak gitu nggak Mas, pohon-pohon Natal Nah, gitu? khusus tahun ini, Khusus tahun ini kita memang nggak ada Mas Baby. Oh, oke. Karena kan dulu sebenarnya karena lingkungan saya tadi benar saya omongkan Hmm. sangat menghargai gitu loh. Jadi memang biasanya ada spot pohon Natal itu mereka malah selfie di situ gitu. Oh iya kan, Kita benar, utama yang jemput datang foto. gitu malah senang gitu loh. Malah ikut, jadi kita senang juga. Hmm. Nah, karena tahun ini tidak ada open house karena nggak ada tamu yang datang Iya. ya. Kita nggak ada pohon Natal itu. Pohon Natal. Takutnya malah kalau kita siapin malah dipikir malah Memancing, ngundang gitu loh. ya, Bener, memancing kayak iya. gitu, bener Jadi ya. kita tetap toleransi menghargai. aja sih gitu. Kita tetap menghargai aja sih, menghargai ini tadi karena protokol kesehatan tadi, Betul. bener. Ya sedikit berkurang ya, karena itu kayaknya ikonnya Natal itu adalah pohon Natal, bener nggak sih? Pohon Natal itu tadi ya kan, namanya juga ada pohon Natal tadi, ya kan. Dan kalau misalkan pohon Natal itu nggak ada, kayak ada yang kurang, ya, bener nggak sih? Gitu kan? Iya. Tuh. Betul. Dia makna saya juga pengen tahu nih, apa sih Mas makna pohon Natal itu sebenarnya? Sebenarnya Sih hanya hiasan atau gimana sih? sebenarnya kalau diaplikasikan di Indonesia itu sebenarnya nggak ada hubungannya Mas Webi. Oh gitu. Karena itu memang dulunya karena memang budaya Eropa gitu. Oh budaya Eropa. Karena Natal kan bertepatan dengan musim salju. Musim Dan musim salju. salju itu ya adanya ya pohon cemara. Pohon cemara. Apalagi. Yang di sana itu yang bisa Iya. hidup kan pohon cemaranya itu. Dan bener. dibikin hiasan akhirnya itu. Kayaknya ngefeknya ke sini juga gitu. Akhirnya ikonnya sampai ke sini juga. Iya karena. Tapi saya pernah juga bukan masang pohon Natal juga pernah. Maksudnya bukan pohon cemara juga pernah. Oh gitu. Dari palem waktu itu pernah. Oh palem. Iya. Yang penting bukan pohon pisang ya Mas. Pohon pisang kan. Pohon pisang. Krik-krik. Enggak, itu cuma bercanda aja sih, Iya. buat biar mencairkan suasana aja sih Mas. Jadi sebenarnya nggak harus itu. Kalau menurut saya pribadi sih ya. Nggak harus pohon cemara ya? Nggak harus pohon cemara. Oh memang nggak harus pohon cemara Kalau sebenarnya? menurut saya pribadi loh Oh Mas. gitu. Oh. Iya. Cuman karena mungkin sudah Tradisi icon ya, tradisi dan juga. kayaknya sudah melekat ya, kayak melekat Dan kayak kalau gitu. dias itu kan lebih bagus itu pohon cemara kan meruncing. Iya, Iya. kucing. Kayak pohon apa tadi? Pohon pisang kan gimana kau? Iya, gitu juga. Keluar kemana-mana Iya, jadi iya. ya kan. Itu sih. Dan di situ biasanya ada kaos kaki, ada topi. Oh iya. Terus apa sih hiasan-hiasannya yang biasanya Ya di situ? bola-bola. Bola-bola, Ada kan? lampu-lampu, Lampu-lampu. apa itu? Nah kalau misalkan kaos kakinya itu sebenarnya apa sih Mas? Ada Nah, maknanya itu mungkin? juga dulu kisahnya kan dari sana juga Mas Webi, Oh dari juga Eropa. dari sana juga ya, dari Eropa. Jadi anak-anak kecil itu memang harus mempersiapkan Kaos kaki kaos kaki itu. tadi di malam Natal. Hah? Ya orang tuanya sendiri yang Yang ngasih. ngisi. Oh iya, Iya. iya, iya, sendiri. Kan biasanya harapan mereka dari Sinterklas yang datang. Iya, Bener nggak biasanya sih? dari Sinterklas yang datang masukin ke kaos bawa, kaki. pakai rusa itu ya kan, pakai rusa itu. Ya, itu memang ada dongengnya ya dulunya. Ada. kayaknya. Cuman kalau di Indonesia nggak ada rasanya. Nggak ada ya Mas? Nggak ada. Tradisi kayak gitu nggak ada. Atau mungkin Kaos Sinterklas. kakinya malah kecil-kecil sekarang. Isinya uang soalnya. Oh iya, wah. Uang mentahnya aja dia suruh beli. Oh gitu. Mentahnya suruh beli sendiri. Makanya biasanya kan kalau di luar kan besar-besar ya Mas. Dibuka gini, oh mobil, ya kan? Nggak cukup, Oh, nggak cukup, mobilan. nggak cukup mobil-mobilan, masih mobil-mobilan. Tapi kan biasanya yang masih jomblo dibuka istri. Susah. Dia langsung di hari Natal biasanya. Mungkin siapa tahu yang Natal ini dapat jodohnya ya kan. Semoga dilancarkan. Amin. 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 Dan yang belum semoga didekatkan, gitu aja. Amin. Ya. Oke, bicara soal Natal lagi nih Mas ya kan. Kaos kakinya meruncing semakin kecil ya kan. Iya. Itu perkembangan musim atau karena susah cari bahan? Enggak sih, sekarang memang aksesorisnya kecil-kecil ya. Hmm. Bahkan kaos kakinya nggak berupa kaos kaki yang dari kain itu enggak. Ada yang Pakai memang dari cetakan. Cetakan. Jadi permen, Oh, gitu, iya, ada benar. dari plastik gitu sih. Hmm. Jadi memang benar-benar untuk hiasan Mas, bukan untuk sesuatu yang dimasukkan. Oh. Jadi termasuk hiasan juga ya Hiasan, sebenarnya. hiasan Hiasan aja. aja sih. Nggak ada makna tersendiri mungkin di Enggak balik itu ada, semua. ada tongkat Ya, juga, macam-macam sih. Ya maknanya ampau di balik itu semua ya sebenarnya. Ampau di balik itu tetap semua. kalau ya. Indonesia kan ampau mau. Bener. Tapi biasanya kalau misalkan masuk diambil ada tulisannya. Coba lagi. Coba lagi yang lain. Ngeprank bapak mamanya. Coba yang papa mamanya ngeprank. Mamanya Ada ngeprank. 100 gitu ya. Tapi kan. Indonesia aku rata-rata gitu, mau Idul Fitri, mau apa, Imlek, mau Natal, mau apa,
pasti angpoan semua ya. Iya. Kalau Indonesia ya tradisinya angpo. Iya, betul. Karena berbagi itu indah, benar kan? Iya. Ya, dari situ. Kapan lagi kita berbagi pada saat itu? Saudara-saudara. Saudara-saudara pada saat ngumpul gitu loh. Iya. Iya. Tuh. Harapan tadi udah, terus kemudian persiapan juga udah, terus momen spesial di Natal yang mungkin nggak pernah hilang gitu. Yang pasti itu saya bersyukur kalau bisa ngumpul sama kedua orang tua, meskipun tiap hari saya ketemu gitu. Cuman dalam hati kecil saya itu selalu berdoa, Mas Pepi, semoga Natal tahun depan kita masih kumpul seperti ini. Benar. Itu yang utama sih sebenarnya, orang tua itu tadi. Ya, saya sendiri pun juga sama sih Mas. Kalau misalkan di Idul Fitri pun kita juga bersyukur tetap bisa ketemu dengan keluarga gitu. Orang tua Poinnya kan khususnya. khususnya Iya, orang orang tua khusus. ini kan. Kapan lagi kan itu. Karena kan umur juga nggak ada yang tahu itu ya. Betul. Jadi faktor pertamanya ya kan itu. Jadi momen spesial itu adalah saat berkumpul dengan Ya, keluarga. meskipun tiap hari kita ketemu gitu loh. Cuman beda rasanya. Beda rasanya Beda. di hari sukacita itu. Benar ya, Mas? Oke, dari pertama kali lahir ya sampai dengan sekarang Mas. Ya kan? Yang usianya nggak perlu saya sebut berapa. Ya, yang penting nggak beda jauh buat dari dengan kita teman-teman seperempat jalan lah. Intinya itu momen yang paling indah di tahun berapa Mas? Natal yang paling indah pada saat Mas Erik lalui itu. Tahun berapa tuh? Tiap Natal ada momen yang Indah mungkin. yang indah. Mm-mm. Yang paling indah itu mungkin justru waktu kita nggak bisa ngumpul. Jadi ada, kalau nggak salah di tahun 2006 atau berapa gitu, yang kakak saya nggak bisa datang ke Surabaya waktu itu. Itu malah justru paling berkesan gitu loh. Kenapa Jadi berkesannya, Mas? jadi kita malah benar-benar menghargai kekangenan itu tadi. Oke. Danio, nah iya. bahasa Surabaya metu. Danio kita bisa ngumpul gitu loh. Betapa lebih serunya. Iya, justru bukan waktu kita ngumpul setiap tahun bareng gitu. Justru waktu itu kakak saya nggak datang. Akhirnya malah ada kesan kewangan sekali gitu loh. Sudah setahun sekali nggak ketemu, terus waktunya ngumpul nggak bisa pulang. Akhirnya malah kesannya itu malah dapat gitu. Malah dapat, Iya, malah itu yang paling berkesan menurut saya. Benar juga kalau misalkan saudaranya jauh yang biasanya kumpul dan Karena kita memang bisa kumpul. momennya kan ditunggu banget gitu loh. Iya. Ini aja kakak saya sudah mempersiapkan harus tes swab dulu yang di Jakarta Iya. itu. Ribetnya Karena itu susah. perjalanannya sebenarnya, Betul. syarat-syarat perjalanan dan lain sebagainya itu. Ya kan? Ya semoga sih harapannya semoga tahun depan udah nggak ada lagi. Amin. Ini amin, bisa amin. ngumpul Iya. semua bareng keluarga. Bisa ngumpul semua gitu loh. Gitu. Amin, amin. Kita sendiri juga capek kalau misalkan udah hidup itu udah susah, apalagi ada corona. Kayak itu lebih sempit lagi, lebih runcing lagi gitu. Tapi kembali lagi gimana kita bersyukurnya sebenarnya. Kayak gitu sih Mas. Ya kan? Tuh. Nah, mungkin ada segmen ini untuk disampaikan ke teman-teman yang mau merayakan Natal di tahun ini. Ya, khusus untuk teman-teman yang Itu merayakan Natal, saya mengucapkan selamat Natal buat teman-teman seperempat jalan semuanya. Kita tetap bersyukur, tetap jaga hati, kedamaian, kita tetap saling toleransi. Semua masalah pasti ada hikmahnya. Mungkin tahun ini kita dikasih corona Yes. sama Tuhan, tetap kita berjalan di tengah badai. Kita tetap semangat, kita tetap jaga hati, kita tetap damai. Itu aja sih. Mantap. Iya, Ini ya. Yang intinya itu badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Lagunya siapa, Mas? Di setiap cobaan pasti ada jalan keluar dan Hari hikmah. Lasso, Mas. Badai langsung, badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Oke. Tuh.